Alhamdulillah kita sudah tuntas mempelajari dan membahas semua domir, baik untuk muzakkar maupun muannats, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Semuanya ada 18, yakni 9 untuk muzakkar dan 9 untuk muannats. Sekedar kita review, kita sebutkan semuanya satu persatu, yakni ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nahnu, antuma, huma, nahnu, antuma, huma, nahnu, antum, hum, nahnu, antunna, hunna. Insyaallah kita semua sudah hafal dengan baik dan kita terus meningkatkan kemampuan kita untuk mampu menyebutkannya dengan cepat, lebih cepat, dan semakin cepat. Nah, ketahuilah domir-domir yang 18 tadi yang sudah kita pelajari itu semua adalah domir-domir dalam posisi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Misal, ana Muhammadun, ana adalah domir. Nah, kata ana di situ kedudukannya adalah subjek dalam kalimat. Anta tilmidun, anta juga subjek dalam kalimat anta tilmidun. Kamu seorang murid. Nah, kali ini kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita dengan domir-domir dalam kalimat yang berbeda. Misalnya seperti ini. Kalau kita mengatakan saya mempunyai, maka kata saya di sini tidak lagi menggunakan ana. Begitupun kamu mempunyai, kata kamu tidak menggunakan anta. Juga dia mempunyai, kata dia tidak menggunakan huwa, tapi menggunakan kata yang berbeda, sekalipun sama-sama domir. Sebagai contoh misalkan gini, saya mempunyai, bahasa Arabnya tidak menggunakan kata anak sama sekali, tetapi menggunakan kata li. Kamu mempunyai, bahasa Arabnya adalah laka. Dia mempunyai, bahasa Arabnya adalah lahu, dan begitu seterusnya. Begitupun kalau kita misalnya mengungkapkan kata bukuku, bukumu, atau bukunya dan lain-lain, maka bukuku, kataku di situ merujuk kepada saya. Tetapi kata bukuku, ku-nya tidak menggunakan ana. Buku bahasa Arabnya kitabun, tetapi tidak menggunakan kitab ana. Bukumu juga tidak menggunakan kitab anta. Bukunya juga tidak menggunakan kitab huwa, tapi menggunakan kata yang berbeda dari domir 18 yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas domir ketika digunakan untuk kepemilikan dengan menggunakan kata mempunyai, dan domir kepemilikan dengan menggunakan kata benda plus domir. Kalau menggunakan kata mempunyai, misalnya kalimat saya mempunyai. Sedangkan kalau kalimat kepemilikan berupa kata benda, misalkan kata bukuku. Nah, kata kunya menggunakan domir yang seperti apa? Ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, lihat papan tulis. Ini kita sudah tuliskan dua kelompok domir, yakni kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Seperti biasa, yang sebelah kanan adalah kelompok muzakkar, yang sebelah kiri adalah kelompok muannats. Dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 kolom, yakni kolom pertama ana, anta, huwa. Ini untuk yang muzakkar. Lalu kolom yang kedua li, laka, lahu. Yang ketiga i, ka, hu. Sedangkan yang muannats, kolom pertama ana, anti, hiya. Kolom kedua li, laki, laha. Kolom ketiga i, hi, dan ha. Nah, masing-masing ada 3 kolom. Muzakkar ada 3 kolom, muannats juga ada 3 kolom. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, untuk kolom yang pertama, ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, ini adalah domir-domir yang digunakan sebagai subjek. Misalnya kalimat saya adalah Muhammad, bahasa Arabnya ana Muhammadun, menggunakan ana. Kamu seorang petani, bahasa Arabnya anta fallahun, menggunakan anta. Dia seorang dokter, huwa tabibun, menggunakan huwa.
Begitupun kalau yang muannas. Nah, tetapi bagaimana kalau kita ingin mengucapkan kalimat saya mempunyai, kamu mempunyai, dia mempunyai? Nah, ketahuilah untuk ungkapan saya mempunyai dan lain-lainnya itu kalimatnya tidak lagi menggunakan domir yang ada pada kolom sebelah kanan, kolom yang pertama, tidak. Tetapi menggunakan kolom yang kedua, menggunakan domir yang ada pada kolom kedua. Coba lihat, li ini ada dua unsur kata, yakni huruf lam dan ya. Lam atau li ini artinya mempunyai, dan ya artinya aku atau saya. Sehingga ungkapan li ini artinya adalah saya mempunyai. Nerjemahkannya dari belakang dulu, yakni dari huruf ya dulu, aku atau saya mempunyai. Jadi dibalik, bukan dari lam tapi dari ya menerjemahkannya. Jadi saya mempunyai li. Kalau laka artinya kamu mempunyai, ka ini kamu, la itu mempunyai. Kalau dia mempunyai, lahu, hu dia, lanya mempunyai, lahu dia mempunyai. Begitupun yang muannas, li ini kalau muannas sebagaimana ana juga muannas sama mudzakkar sama, maka untuk li juga mudzakkar dan muannas sama. Li saya mempunyai, sayanya adalah seorang perempuan, li saya mempunyai. Sedangkan kalau kamu seorang perempuan, kalau yang subjek kan anti, kalau mudzakkar anta. Nah, untuk mempunyai, kalau untuk mudzakkar adalah laka, kalau muannas adalah laki. Anti laki, i. Kalau anta ta, maka laka. Anta laka, ta ka. Kalau anti ti, anti laki. Seperti itu. Sedangkan kalau dia perempuan mempunyai, bahasa Arabnya adalah laha. Hia menjadi laha. Nah, jadi kalau kita ingin mengucapkan kalimat saya mempunyai buku, maka bahasa Arabnya tidak lagi mengait-ngaitkan dengan kata ana, tapi cukup li, saya mempunyai buku. Bahasa Arabnya adalah kitabun, li kitabun. Kalau kamu mempunyai buku, laka kitabun. Dia mempunyai buku, lahu kitabun. Begitupun yang muannas, saya mempunyai rumah, li baitun. Kamu perempuan punya rumah, laki baitun. Dia perempuan mempunyai rumah, laha baitun, dan begitu seterusnya. Jadi untuk mengatakan mempunyai, kita tidak lagi mengucapkan domir-domir yang ada pada kolom sebelah kanan, tetapi gunakan domir-domir yang ada pada kolom tengah, kolom kedua, yakni yang ada huruf lam, li, laka, lahu, li, laki, laha. Itu untuk menyatakan ungkapan yang ada kata mempunyai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan ungkapan bukuku, bukumu, bukunya, rumahku, rumahmu, rumahnya. Nah, ketahuilah untuk ungkapan bukuku, bukumu, bukunya, rumahku, rumahmu, rumahnya juga sama, tidak lagi menggunakan domir yang ada pada kolom pertama ini, tetapi menggunakan domir-domir yang ada pada kolom ketiga, yakni ikahu, ikiha. Nah, domir-domir yang ada pada kolom ketiga ini sama dengan domir yang ada pada kolom kedua. Bedanya kalau kolom kedua ada huruf lam, li atau la. Nah, kolom yang ketiga tidak lagi menggunakan lam. Lam kan artinya mempunyai. Nah, i ini artinya adalah ku, ka artinya mu, ku artinya nya. Begitupun ini, i artinya ku, ki artinya mu perempuan, ha artinya nya perempuan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatakan bukuku, maka tinggal digabung saja. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Maka kalau kitabun dirangkai dengan i, nah ini adalah huruf terakhir. Misalkan ini, kitabun, kitabun. Nah, kata kitabun digabung dengan i, maka tanwinnya hilang,
diganti jadi kasroh sehingga menjadi kitabi. Kitabi, kitabun, kitabi, qolamun, qolami, baitun, baiti, madrasatun, madrasati. Itu yang ini. Kalau ka, ya sama aja. Kitabun, kita buka, tanwinnya hilang. Kitabun, tanwin asalnya, tapi ketika digabung dengan domir ini, maka tanwinnya hilang, tinggal domanya saja. Kitabun digabung dengan ka, kita buka. Digabung dengan hu, kita buhu, kitabi, kita buki, kita buha, dan seterusnya. Madrasatun, madrasati, sekolahku. Madrasatuka, sekolahmu. Madrasatuhu, sekolahnya. Madrasati, sekolahku, perempuan ya, akunya. Madrasatuki, sekolahmu, perempuan. Madrasatuha, sekolahnya, perempuan, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk mengungkapkan kepemilikan maka ada dua cara. Kalau kepemilikannya itu diungkap dengan kata mempunyai, maka harus dimunculkan kata atau huruf la. Li, laka, lahu, li, laki, laha. Tetapi kalau tidak ada kata mempunyai, tapi langsung disambung antara benda dengan domir, bukuku, bukumu, bukunya, maka huruf lamnya, huruf li atau la-nya ya dibuang. Jadi tinggal ikahu, ikiha, seperti itu. Nah, begitulah pengantar tentang domir-domir ketika digunakan dalam ungkapan kepemilikan. Yakni ada dua tema, yakni domir yang menggunakan huruf lam karena mananya adalah mempunyai, dan domir yang tidak menggunakan huruf lam, yakni ikahu, ikiha, dan seterusnya. Demikian bahasan pengantar, dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan menghafal domir-domir untuk kolom kedua dan kolom ketiga, baik untuk mudzakkar maupun muannats, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Demikian, ma'an najah.